Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, saya Pater Adi Tiala, SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan soal yang kecil, yang terpandang sering dipakai Allah untuk menjadi saluran berkatnya, saluran rahmatnya. Saudara dan saudariku, dalam bacaan pertama yang akan kita baca, kita mendengar cerita tentang Naaman, si panglima perang yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Proses bagaimana dia disembuhkan adalah hal yang menarik untuk direnungkan. Mulai dari bagaimana dia mendapat informasi tentang keberadaan daripada Elisa, Nabi Elisa, utusan Tuhan, yang menjadi saluran rahmat berkat Tuhan untuk kesembuhan dia dengan meminta dia mandi 7 kali. Atau bagaimana juga hal yang bisa direnungkan ketika Naaman berpikir bahwa dengan membawa begitu banyak persembahan seperti bayaran, kemudian dia bisa langsung mendapat mujizat untuk kesembuhan dia dari penyakit kusta. Tidak demikian. Dia hanya diminta mandi 7 kali di sungai Yordan dan dia mendapat kesembuhan. Saudara dan saudariku seiman, Naaman mendapat kesembuhan dari Allah sendiri. Allah memakai si anak gadis yang adalah tawanan, seorang tawanan, untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan Nabi Elisa. Nabi Elisa menjadi juga saluran, agen rahmat Tuhan buat Naaman. Anak gadis, tawanan, Nabi Elisa, dia dipakai Allah. Dan menarik bahwa Naaman bukan orang Israel. Itu berarti keselamatan, rahmat Tuhan diperuntukkan bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk orang-orang lain yang mau terbuka dengan rahmat Tuhan itu sendiri. Dan dalam hal ini Naaman kemudian menyadari dan kemudian dia membuka diri buat rahmat dari Allah dan dia mendapat kesembuhan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita akan mendengar bagaimana Yesus menjelaskan bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Yesus menggarisbawahi itu kemudian dengan 2 contoh dari sejarah Israel. Yang pertama, ketika Elia diutus untuk menyelamatkan seorang janda di Sarfat dari kelaparan. Kemudian Elisa yang diutus Tuhan juga dalam hal ini untuk menyembuhkan Naaman, seorang panglima perang Aram, dari penyakit kustanya. Tuhan Yesus mau memberikan contoh di sini, mau mengatakan dia juga sebenarnya saluran rahmat yang lebih besar dari Allah untuk keselamatan orang-orang Israel seluruh. Tapi sayang, kebanyakan orang pada zaman Yesus tidak mau menerima itu, tidak mau menghormati keberadaannya, sehingga Yesus tidak buat apa-apa di kampung halamannya. Saudara dan saudariku seiman, kita semua yang adalah pengikut-pengikut Yesus zaman ini, kita harus menyadari kita ini saluran rahmat Tuhan buat orang lain. Kita harus menjadi berkat buat orang lain, saluran rahmat Tuhan buat orang lain. Kita harus bisa memberikan informasi iman pada orang lain tentang Allah yang adalah sumber keselamatan, yang selalu mau untuk menyelamatkan umat
yang dicintainya, menyelamatkan kita, anak-anaknya yang Dia kasihi. Kita harus menunjukkan kepada orang, terutama dalam masa prapaskah ini, saudara dan saudariku seiman, bahwa Allah itu hadir senantiasa dengan kita. Kasih Allah harus nampak dalam diri kita. Kita yang kecil mungkin tidak ada apa-apanya. Kita orang-orang berdosa ini, yang selalu mau berjuang untuk kembali pada Allah. Berjuang terus agar kita menjadi saluran rahmat-Nya, saluran berkat-Nya buat orang lain. Saudara dan saudariku seiman, tidak mudah memang menjadi saluran rahmat buat orang lain. Karena bukan hanya dari kita, tapi juga dari orang lain di mana kita menjadi saluran berkat Allah. Dari kita dituntut keterbukaan untuk siap diutus Tuhan menjadi saluran berkat-Nya, tapi juga dari orang lain. Kita berdoa agar dia juga terbuka untuk menerima berkat dari Allah. Tapi saudara dan saudariku, kalau Allah berkenan, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah mau begitu, tidak ada yang mustahil. Dan yang paling terpenting saya kira adalah kesiapsediaan kita sendiri untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Jangan pernah menolak kalau Allah sudah memanggil dan mengutus kita untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Terimalah perutusan itu, dan sebenarnya kita adalah saluran berkat. Kita semua tanpa pandang bulu siapapun itu, kaya miskin, kita semua yang mengikuti Yesus, kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita yang adalah orang-orang berdosa ini, yang kena rahmat belas kasih Allah, kita disembuhkan dari dosa kita. Mari kita bagi rahmat Tuhan buat orang lain juga. Rahmat yang kita dapat setiap hari, apapun itu, berkat apapun itu, kita bagikan juga buat orang lain, terutama mereka yang membutuhkan tentunya. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat berkat yang sudah kami terima, kasih cinta-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk terus setia, terus teguh dalam iman kami kepadamu, dan bantulah kami untuk terus menjadi saluran berkat, saluran rahmat-Mu buat sesama kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.